Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Gowarni mingguta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis. Manang hasidul sadaun ni debata. Dohot topik hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani. Di bahasa Indonesia, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Mari dimahita sia buku de nomor 112 ayat sada dohot 2. Haleluya, terpuji amata Tuhan debata dibandingkan basana. Sai tonggir gir mahita be pasangap debata tai di bain asirohana. Sangap hagogoon hatoguon hapistaran dia mata na Haleluya di Yesusi talehon hasangaponi nang pepuji-pujian di lehon domudardai mamurihita sasude para de hati gorang dengan parsaurata tutuhata badiana songgop do tuhuriana. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, nato mapalangit dohot tanoon. Amen. Sono dohatan ni Tuhan Yesus, martua maaka na mauas malemi dahati goran, ay pabosurod do dasida, martua maaka na yastodi, ay do dasida do debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Sailehom matuhami rohana togu na badia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaw na dinggan. Sailehon dame tuhami asasonak kami mangulu di bagasan pangudingim. Say marsigatong tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Say ramoti cala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede hita siya bukwede nomor 26 ayat sada dohot 2. Damenimu ale
lehonon mudi bangso ton di midona patulus hatami tuna posom dangol hami jala pogus dang taubain parhalado to di parbadia tongos marguguyhon hamiyo aleton di si pardame boy bongoti hamibe say pasadaro hanami gok parbue sude lampa tinggil pinggol nami tumangi hondas dasmi asa ganda ringgas nami para raton hatami tangihoma patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik palimahon sahatu pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapom mudonatorasmu asa martua ho jalaleleg mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho patik paonopon unak ko mamuno patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manako patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hatana setutu maralohod do ngajolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham do ngasaripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hodana manang diape ugasan ni donganmu atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na umbarto pati mi. Amen. Mari dihita si buku de nomor 686 ayat sada dohot ayat 2. Ramundo di jolong bogdo sakit urasia oh Jesus biru biru idiso doa patah naro doa tujo lomi dale doa urupia oh Jesus Allah udar disu doa patah tapauduk jala tapaserep maruhatta di joloni di bata laho manopoti dosata
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan hauula hami, marhite sian pangalasyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, naksian pakkatayon nami na soture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutudo ho na uhum hami ala ni dosa nami ala na tersolsol bagi dohami nuaing ala ni asi maroham di hami, ale debata nami, pardengga basa jala para si roha doho ala niya anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami sa luhut na, jala suruh matod di porbadia turuhan nami be, asa terbaik kami manguloy ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan uluan na sorasuda, na pinarbagabagam diak kana prosea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigeba baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala perdingga basa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tuhita hubar tuak ka dosata, jaledang dibalosot tuhita hubar tuak ka hajahatota. Songon asin ni roha niya maama mida akka anakna, asin ni roha ni Jehovah diak ka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Silakan duduk. Marede mahita siya bukwede nomor 420 sada ayat sada dohot 2. Budang dope siguro honon mi asa tudos hodo ho Tuhan mi saitong nahurang hati goran mi sotuk dope hapor seaon mi dirim sambing dihaholongi ho dongan mulau dihalupahon ho Tuhan ta Yesus tiruan mudo na holong roh hadiawang diho ay di seyahon do dirinai sikatala Tuhan mateani dang na dialang ho long rohai anyang dihitaha ngoluani.
Tatangihom maturpuk epistel limingguta sadarion, na tersurat sian sada Musa, biddu 32, mamuka sian ayat 10 sahatu 20 sada. Laos marborngin disido ibana saborngin nai, dungi dipabuat ma nasana dapot tanganna, bahin silelean tu si Esau hahanai. 200 habing boru-boru, jala 20 habik tunggal, 200 biru-biru boru-boru, jala 20 biru-biru tunggal. 30 untuk panusuan rap dohot anakna, 40 lobu jala 10 jonggi, 20 halode boru-boru rap dohot anakna 10. Dungi dipasahat ma tutangan niak kana posona, pulik be saparduan, jala didok ma madok akkana posonai, parjolo hamu mataripar, jala marholak kolang baik kamu saparduan, dungi ditonai ma parjului ninna, molo pajupang hodohot dahahang si Esawi, jala disuku ko, na posoni ise doho, jala tu dia holao, jala ise na punaon akka na di jolomon, dohonom muma si Jakob na posomido na punasa, si lehon-lehon na doi, tinongos na turajaku si Esawi, jala ida ihut dohot ibana di pudinami. Suak songoni ditonahon dohot tu na paduahoni, dohot tu na patuluhoni, dohot tu sude akka na mangadu akka parduani, ninnama hatakwodeng madok kamu tu si Esau, molotung pajupak kamu dohot ibana. Ihut di pudinami dohot si Jakob na posomi ima dok kamu. Ainin na rohana do, panengganokku do rohana marhite-hite silehon-lehon na niadu di jolokku, dungipe asa idokku buhina, anggiat mira buhina marnida ahu. Jadi tari parma silehon-lehoni di jolona, marborngin di parsaroan yang go ibana saborngin nai. Ima sahatna, martua ma akka na tumangihon hatani di bata, jala naupiopsa. Amen. Marede hita sia bukwede nomor 300 sia ayat sada dohot 2. Rapun Tuhan Yesus pukaulaonmu, ikon tu ibanai parguruhononmu, bain ibana dongan mi dohot modo dege mabogas nai rohami baho danup sogoti kondo Jesus johononmu asa urupanaho disiulaonmu ayarian borngin pe naing hodonganana dosa mi pesa sude naing taluhonona. Tahatindak ko mahapor siyaw tay, songon nahatindak ko ni dongata sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah,
ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabeo siya to di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinorsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manghumihala na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, dohot hasesan ni dosa, dohot hatay na mandok, mula mangulu do sogot, daging ni hala naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Warta Jemaat minggu ini, Minggu 18 Juli 2021. Yang pertama, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu 1. Inang Pendeta Rebecca S. Hutasoid MTH, week 1, pemulihan di rumah. Yang kedua, Gemora Manik, week 1, isoman. Inang Nyonya G. Nenggolan, baru napi 70, week 1, di Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. Yang keempat, Amang IED Sidabutar, week 1, isoman. Yang kelima, Nyonya IED Sidabutar, baru Samosir, week 1, isoman. Yang keenam, Nyonya Tampu Bolon, baru Nenggolan, week 1, isoman. Yang ketujuh, Noprianti Boru Sitanggang, week 2, isoman. Kedelapan, Amang M. Marpaung, week 2, isoman. Yang kesembilan, Nyonya M. Marpaung Boru Semare-Mare, week 2, isoman. Yang ke-10, Prayudi Marpaung, week 2, isoman. Yang ke-11, Amang R. Simbajuntak, week 2, di Rumah Sakit Mayapada. Ke-12, Jelita Simajuntak, week 2, isoman. 13, Eunike Simajuntak, week 2, isoman. 14, Gracia Simajuntak, week 2, isoman. 15, Benedik Simajuntak, week 2, isoman. 16, Amang Telubis, week 2, isoman. 17, Inang Nyonya Telubis Boru Simajuntak, week 2, isoman. Pinil Lubis, week 2, isoman. 19, Renaldi Lubis, week 2, isoman. 20, Amang Ahu Tagalung, week 2, di Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas. 21, Friend Siringo-Ringo, week 2, di Rumah Sakit Kramajati. 22, Inang Nyonya S. Nenggolan Boru Nahapun, week 3, isoman. 23, Amang I. Raja Guguk, week 3, isoman. 24, Amang J. Silaban, week 3, isoman. 25, Amang AL Selitonga, week 3, isoman. 26, Ida R. Boru Selitonga, week 3, isoman. 27, Inang Nyonya Nenggolan Boru Panjaitan, week 3, isoman. 28, Caroline Boru Nenggolan, week 3, isoman. 29, Jessica Boru Nenggolan, week 3, isoman. Inang Nyonya Hutajulu Boru Pangaribuan, week 3, isoman. 31, Amang Situa LB Sibarani, week 3, pemulihan di rumah. Inang Nyonya Situa LB Sibarani Boru Pakpahan, week 3, pemulihan di rumah. 33,
Dr. Elizabeth Borusiahaan, week 4, di Rumah Sakit Primaya Epasari. Mikael Sitohang, week 4, di Rumah Sakit Primaya Epasari. 35, Amang El Sidabutar, week 4, di Rumah Sakit Persahabatan. 36, Amang Atobing, week 4, isoman. 37, Nyonya Atobing, Boru Butar-Butar, week 4, isoman. 38, Christine N. Boru Pasaribu, week 6, isoman. 39, Reynaldo Pasaribu, week 7, isoman. 40, Amang Situa Dotranus B. Samosir, week 7, isoman. Landrito P. Siahaan, week 7, isoman. Angelita Boru Samosir, week 7, isoman. 43, Amang APRT Siagian, week 8, isoman. 44, Inang Nyonya W. Pardede Boru Turnip, week 8, isoman. 45, Naraya Boru Pardede, week 8, isoman. 46, Nyonya S. Huta Barat Boru Sinambela, week 8, isoman. 47, Andri Huta Barat, week 8, isoman. 48, Amang J. Sitompul, week 10, di Rumah Sakit Harapan Bunda. 49, Amelia Huta Barat, week 10, isoman. 50, Nedipa Huta Barat, week 10, isoman. 51, Gracelia Boru Lumban Toruan, week 11, isoman. 52, Nyonya Simajuntak Boru Sirait, week 11, isoman. 53, Amang CST Y. Simbolon, week 9, ralat week 11, isoman. 54, Putri Boru Simbolon, week 11, isoman. 55, Angelitama Boru Simbolon, week 11, isoman. 56, Frederica D. Saragi, week 12, isoman. 57, Citra M. Sinaga, week 12, isoman. 58, Rafael P. Situmorang, week 12, isoman. 59, Esmond J. Sigalingging, week 12, isoman. 60, Inang Nyonya T. Siburian Boru Gaza, week 12, isoman. 61, Inang Nyonya Situa TJ Purba Boru Malingkas, week 12, pemulihan di rumah. Yang kedua, Dewan Diakonia. Pertama, seksi kemasyarakatan. Sesuai dengan program kerja HKBP Resort Cibubur, hari Senin 19 Juli 2021, gereja akan memberikan 2 ekor kambing atau hewan kurban dalam rangka Idul Adha ke masjid warga sekitar gereja RW 007. Yang kedua, pelayanan Komisi Kasih bulan Juli 2021. Gereja akan melaksanakan pelayanan kasih di bulan Juli 2021 pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 10 di Gedung Sekolah Minggu Gloria yang dilaksanakan oleh Komisi Kasih dan didampingi pendeta dengan jumlah jemaat 40 kakak. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19 di masa PPKM, dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, dihimbau kepada Sintua Week untuk mengantar sembako ke rumah jemaat masing-masing. Nah, patuluhon jadwal ibadah Minggu 25 Juli 2021. Ibadah Minggu Umum berbahasa Indonesia pukul 8 dalam bentuk rekaman. Ibadah Sekolah Minggu dan Praremaja pukul 10 WIB dalam bentuk Zoom.
Yang keempat, sumbangan dari jemaat. Gereja telah menerima sumbangan dari keluarga T. Lumban Tobing Inang Boru Siregar, week 7, berupa sembako 50 paket. Tuhanlah yang memberkati keluarga yang telah memberikan. Yang kelima, pengumuman. Himbauan pelaksanaan ibadah Minggu HKBP Resort Cibubur. Sehubungan dengan surat pemerintah Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masa PPKM darurat tertanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Maka ibadah di gereja dan live streaming sementara ditiadakan. Sehubungan dengan itu, gereja mengadakan ibadah Minggu secara online dalam bentuk rekaman. Alani pinangidoma tuhita ruas ni HKBP Cibubur asa parsidohot mahita dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 dengan protokol kesehatan ketat. Yang keenam, jemaat yang meninggal dunia. Telah meninggal dunia jemaat gereja kita 1, Amang Rifai Saud Huta Barat atau Bapak Ruth, umur 67 tahun, suami dari Ibu Ellen M. Boru Siagian, bertempat tinggal di Jalan Malaka, Gang Jambu, RT 07 RW 07, Kelurahan Munjul atau week 4, meninggal pada hari Sabtu 10 Juli 2021, dikebumikan pada hari Minggu 11 Juli 2021 di TPU Pondok Ranggon. Yang kedua, Amang Lambok Silalahi atau Bapak Veronica, umur 62 tahun, suami dari Ibu Neti Boru Pasaribu, bertempat tinggal di Jalan Raya Malaka, Gang Pribadi nomor 24, RT 01, RW 07, Kelurahan Munjul atau week 4. Meninggal pada hari Minggu 11 Juli 2021, dikebumikan pada hari Senin 12 Juli 2021 di TPU Rorotan Cilincing. Yang ketiga, Melville Sinaga, seorang pemuda umur 27 tahun, anak dari keluarga Mangintar Sinaga Inang Boru Sijabat, bertempat tinggal di Jalan Buni, Gang Mangga, RT 005, RW 004, Kelurahan Munjul atau week 3, meninggal pada hari Rabu 14 Juli 2021, dikebumikan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di TPU Pondok Ranggon. Rapat Pendeta Distrik. Sesuai dengan program Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan rapat pendeta sedistrik 8 DKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli 2021 melalui Zoom meeting atau semi virtual. Kita memasuki acara mengenang jemaat yang meninggal dunia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Akhir hidup dari saudara kita ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia pada suatu saat. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpengharapan. Hendaklah firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13b. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Marilah kita berdoa bagi semua keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. Untuk itu, marilah kita berdoa masing-masing. Amin. Sai masih paida andona porseai dung sahat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani Sai masih paida an mahitau musim di lambung ni Tuhata dung monang hitabe dung monang hitabe dung monang hitabe. Jemaat duduk kembali. Warta jemaat yang lain dapat kita baca di buku acara kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sampai saat ini, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Bapa di sorga, walaupun melalui ibadah kami yang bersifat rekaman ataupun secara virtual, kami berdoa berkatilah ibadah kami ini menjadi persembahan kami yang harum, yang layak di hadapan Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi sukacita bagi kami semua jemaat HKBP Cibubur. Bapa di sorga, melalui ibadah kami pada saat ini, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, mulai dari bayi sampai orang tua lansia. Engkaulah tetap menaungi dengan kasih-Mu, memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan mereka.
Kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun. Engkau sudah menambahkan umur kepada mereka. Tambahkanlah juga Tuhan berkat-berkat-Mu. Tambahkan juga kesehatan. Demikian juga jauhkan mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, keluarga yang berulang tahun. Kiranya kasih setia selalu menyertai mereka dalam kehidupan kekeluargaan mereka, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit. Apapun sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, kami serahkan kepadamu. Kami bawa kepadamu hamba-Mu Inang Pendeta Rebeka Boru Hutasoit, Gemora Manik, Nyonya G Nainggolan Boru Napitupulu, Bapak Yede Sidabutar, Nyonya Yede Sidabutar Boru Samosir, Nyonya Tampu Bolon Boru Nenggolan, Novrianti Sitanggang, Bapak M Marpaung, Nyonya M Marpaung Boru Simare-mare, Prayudi Marpaung, Bapak R Simajuntak, Jelita Simajuntak, Eunike Simajuntak, Grecia Simajuntak, Benedik Simajuntak, Bapak T Lubis, Nyonya T Lubis Boru Simajuntak, Finiel Lubis, Renaldi Lubis, Bapak Ahu Tagalung, Frensi Ringo-Ringo, Nyonya S Nenggolan Boru Nahampun, Bapak Ira Jaguguk, Bapak J Silaban, Bapak AL Silitonga, Ida R Boru Silitonga, Nyonya Nenggolan Boru Panjaitan, Caroline Boru Nenggolan, Jessica Boru Nenggolan, Nyonya Hutajulu Boru Pangaribuan, Amang Sintua LB Sibarani, Nyonya Sintua LB Sibarani Boru Pakpahan, Dr. Lisbeth Boru Syahan, Mikel Sitohang, Amang L Sidabutar, Amang Atobing, Nyonya Atobing Boru Butar-Butar, Christine N Boru Pasaribu, Renaldo Pasaribu, Situa Dr. Andus B Samosir, Landrito P Siahan, Angelita Boru Samosir, Amang Aperte Siagian, Nyonya W Pardede Boru Turnip, Naraya Boru Pardede, Nyonya S Huta Barat Boru Sinambela, Andrei Huta Barat, Bapak Jesse Tompul, Amelia Huta Barat, Nediva Huta Barat, Garasela Boru Lumban Teruan, Nyonya Simajuntak Boru Sirait, Calon Sintua Ye Simbolon, Putri Boru Simbolon, Angelita Ma Boru Simbolon, Frederica Saragi, Citra M Sinaga, Rafael P Situmorang, Esmonje Sigalingging, Nyonya T Siburian Boru Gajah, Nyonya Sintua Teja Purba Boru Malingkas. Tuhan, Engkaulah melawat mereka, kiranya Engkau mengangkat semua sakit penyakit mereka, berkati makanan, obat atau vitamin yang mereka pakai. Engkau juga memberkati para tim medis, kiranya semua yang dilakukan oleh tindakan medis itu menjadi jalan Tuhan juga untuk menyempurnakan kesembuhan mereka yang dalam keadaan sakit. Berkati juga Tuhan saudara-saudara keluarga yang mendampingi, berikan sukacita kepada mereka, supaya mereka bisa mendampingi keluarga untuk memberikan semangat, motivasi. Supaya mereka juga bisa menunjukkan kasih sayang mereka kepada saudara atau keluarga yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka. Keluarga Huta Barat, ibu kami M. Boru Siagian. Keluarga Silalahi, ibu kami yang ditinggalkan Neti Boru Pasaribu. Anak kami Melville Sinaga yang meninggalkan orang tuanya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhanlah yang menghibur mereka, menguatkan mereka menjalani hari-hari kehidupannya ke depan, sekalipun tidak bersama lagi dengan keluarga yang sudah mendahului mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rapat pendeta tingkat distrik yang akan dilakukan oleh Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dilangsungkan pada tanggal 21 sampai 23 Juli melalui Zoom ataupun semi virtual. Tuhanlah memberkati acara itu supaya acara itu bisa berjalan dengan baik, bisa membahas yang sesuai dengan kehendak Tuhan,
sehingga pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu semakin bisa lebih baik, lebih sempurna, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, memberikan sukacita kepada semua jemaat yang ada di distrik 8 Jakarta ini. Kami juga berdoa untuk semua program gerejamu Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami melalui Roh-Mu, supaya semua kegiatan-kegiatan pelayanan di HKBP Cibubur ini bisa berjalan menjadi sukacita dan berkat bagi jemaat-Mu yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Inang Pendeta Rebecca Hutasoid yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhanlah menjamah lidahnya, Tuhanlah menuntun melalui Roh-Mu, supaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tindakan pemerintah kami, melalui kebijakan-kebijakan presiden kami, dan juga tindakan-tindakan sampai kepada RT dan RW. Ajar kami Tuhan saling menopang, saling mendukung di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami bisa bekerja sama, bersinergi dalam rangka memutus mata rantai COVID ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dihita si buku de nomor 277 ayat sada dohot 2 huhut papungu pelean. Marsada rohahita si tanda Yesusi tatiop tong jamita pasonang rohai sai pirton ditabe sada tok tong rohata mangihututuhata si hokop sasudi porti bion narundut dang tiru otabe arina ilam sundut jodoh kujung nai rohata sasude sai tu banu aginjang gomos mahita tindang managam Tuhani. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita ada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus,
tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita manusia perlu dibangun sebuah kesatuan atau persatuan. Baik itu dalam sebuah negara, gereja, dalam keluarga, atau juga perkumpulan-perkumpulan. Seperti moto negara Kentucky adalah United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau moto negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi pada saat ini di negeri kita tercinta ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan varian-variannya yang baru, membuat kita terancam, khususnya mereka yang tidak bertanggung jawab dan berperilaku curang untuk merusak kesatuan bangsa ini melalui berita-berita hoax tentang vaksin, tentang COVID, untuk menjatuhkan kinerja pemerintah dan membuat rakyat resah. Belum lagi mereka yang mengambil keuntungan di air keruh, menimbun obat-obatan, menimbun oksigen yang diperlukan pasien yang sedang terancam nyawanya. Semua ini membuat kisruh, kepanikan, dan ketakutan. Bukankah seharusnya semua rakyat Indonesia bergotong royong, tolong menolong, bahu membahu, agar kita sama-sama sehati sepikir untuk memutus mata rantai corona ini? Bagaimana dengan gereja? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus,
walau banyak anggota, tetapi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya. Tugas gereja bukan hanya bermarturia ataupun berkoinonia, akan tetapi terlebih lagi harus menjadi gereja yang berdiakonia. Atau bagaimana dalam keluarga yang diikat tali persaudaraan. Seperti yang dikatakan pemazmur dengan ayatnya yang populer. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara duduk diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Jangan ada yang bersoal, yang bersaudara ketika orang tuanya sudah meninggal hanya mempersoalkan peninggalan harta orang tua. Tapi marilah duduk bersama membicarakan segala sesuatu di dalam kasih. Yang jelas tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan atau dipecahkan jika duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Demikian juga halnya antara Yakub dan Esau. Jika ada niat hati untuk berdamai, maka pertikaian pun akan reda, dosa masa lalu pun akan terampuni, yang membawakan damai sejahtera. Atau juga sebagaimana dalam perkumpulan atau marga atau parsahutahun, seperti serikat tolong menolong atau saroha dan lain sebagainya. Semua itu harus seperti lidi. Jika tidak dikumpulkan menjadi satu ikatan, menjadi sapu lidi, maka tidak akan maksimal berfungsi kesatuannya. Dan mungkin masih ada lagi slogan-slogan lain pada kumpulan anak muda yang sering kita dengar, nggak ada loh, nggak rame. Demikian moto atau slogan-slogan untuk memahami kita akan pentingnya kebersatuan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di sana sini. Untuk membangun sebuah kesatuan itu pastilah diperlukan sebuah usaha dan perjuangan. Perjuangan demi perjuangan yang dilakukan itu pastilah akan ada didahului oleh perbedaan-perbedaan yang bisa menimbulkan perselisihan dan perseteruan. Karena semua itu pastilah didasari oleh pemikiran yang berbeda atau cara pandang yang berbeda, asal-usul agama yang berbeda, budaya yang berbeda, atau juga motif yang berbeda. Ada yang menganggap diri atau kelompok lebih unggul dari yang lain. Kelompok satu menganggap lebih dari kelompok yang lain, yang lebih layak, lebih terhormat, lebih dan lebih. Nah, jika sudah ada salah satu kelompok merasa lebih dari yang lain, maka pastilah tidak akan ada damai sejahtera. Justru yang terjadi adalah perselisihan, bahkan perang. Tidak mungkin lagi akan terwujud kesatuan dan damai sejahtera. Itulah cara atau usaha yang dilakukan oleh kita manusia untuk mewujudkan kesatuan dan damai sejahtera. Akan tetapi akan berbeda jika kita bicara soal kasih karunia Allah
yang mewujudkan kesatuan dan damai sejahtera. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia Allah itu mempersatukan walaupun begitu banyak perbedaan-perbedaan secara lahiriah di dalam perikop ini? Ada alasan-alasan Paulus yang sangat signifikan memberikan penjelasan kepada orang Yahudi Kristen dan juga orang Kristen yang berasal dari kafir. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada ayat 1 sampai dengan 10, Paulus telah panjang lebar menjelaskan tentang kasih karunia itu tidak melulu soal keselamatan yang Allah limpahkan dan sediakan kepada orang-orang Kristen dan juga kepada orang-orang kafir yang mau percaya secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi juga bahwa kasih karunia Allah itu telah mempersatukan antara orang Yahudi Kristen dan orang Kristen dari kafir. Yesus sudah merubuhkan tembok-tembok pemisah sebagai perseteruan, dan kasih karunia itu juga memperdamaikan dan mempersatukan semuanya di dalam jemaat. Oleh karena itu, disinilah Paulus menjelaskan bahwa kalau dulu dan sekarang situasi dan keberadaan manusia secara personal pun sudah berbeda. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perikop ini, bahwa ada perbedaan-perbedaan antara orang Kristen Yahudi dan juga orang Kristen yang dari kafir. Pertama adalah soal waktu, yaitu waktu lampau dan waktu sekarang. Paulus mengatakan bahwa dahulu mereka sebagai orang-orang kafir. Menurut daging, mereka disebut sebagai orang yang tak bersunat. Namun orang Kristen Yahudi meminta agar mereka disunat juga, agar mereka dapat masuk menjadi anggota dari umat Allah. Tuntutan ini ditentang oleh Paulus dengan alasan bahwa sunat Yahudi adalah sunat daging, sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia, dan sunat itu tidak menyelamatkan. Paulus juga menegaskan bahwa mereka yang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang dari kafir itu pun sama-sama manusia. Sesuai kedagingan tidak ada bedanya. Jadi tidak ada alasan untuk bermegah diri. Selanjutnya, kata Paulus, memang orang Kristen yang dari kafir itu dulu waktu itu mereka hidup dalam kemiskinan dan kegelapan, penuh dengan dosa dan berhala-berhala. Mengapa demikian? Karena mereka hidup tanpa Kristus, sehingga mereka tidak termasuk kewargaan Israel, dan mereka tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Allah, yang membuat mereka hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia ini. Inilah perbedaan hakiki dari Israel dan jemaat dengan bangsa-bangsa kafir. Demikianlah situasi orang-orang Kristen yang dari kafir pada masa silam. Inilah yang menjadi tembok pemisah antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang berasal dari kafir. Yang kedua, Yesus menghancurkan tembok pemisah itu dengan kasih anugerahnya, yaitu melalui kematiannya, kuasa darahnya yang telah memperdamaikan. Paulus melanjutkan bahwa dulu
mereka miskin dan hidup dalam kegelapan tanpa Kristus yang membuat mereka jauh dari Allah. Namun sekarang mereka sudah menjadi dekat. Bagaimana hal itu mungkin? Kata Paulus, karena Kristuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah itu dan batas-batas, yaitu perseteruan. Di dalam tembok pemisah itu hidup yang terpisah-pisah dan bermusuhan. Di dalamnya ada perbedaan-perbedaan, pengotak-kotakan yang banyak terdapat dalam bidang religius, di bidang politik, di bidang kosmis, di bidang etis, ataupun yuridis, di bidang intelektual, ataupun psikologis, fisik, maupun metafisis, dan semua bidang kehidupan. Nas ini mengatakan bahwa pekerjaan Yesus Kristus semua berhubungan dengan segala macam konflik antara ras dan bangsa-bangsa, antara ilmu pengetahuan dan moral, antara hukum alamiah dan hukum positif, antara rakyat primitif dengan rakyat yang sudah maju, dan lain sebagainya. Disinilah Kristus memusnahkan tembok-tembok pemisah dan batas-batas yang terdapat di antara manusia melalui kematiannya. Bahkan lebih dari itu, Kristus telah memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Jadi di dalam Kristus Dia sudah membatalkan hukum Taurat melalui kematiannya. Hukum Taurat dengan semua ketentuannya yang telah menghalangi damai sejahtera, yang menghalangi kesatuan di antara keduanya, yang membuat perseteruan itu, kini telah diciptakan keduanya menjadi manusia baru, yaitu di dalam Kristus Yesus. Melalui kematian Yesus itu menjadi ada jalan masuk kita kepada Bapa di sorga. Paulus menjelaskan kembali bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang asing ataupun orang pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, disinilah Paulus ingin agar semua orang yang percaya di dalam Kristus itu benar-benar tahu bahwa bukan sekedar hanya pengetahuan tentang kerajaan Allah, tapi kita harus menjadi warga kerajaan Allah. Kebanyakan orang Kristen hanya berhenti pada tahap pengetahuan tentang kerajaan Allah, ya. Mengerti saja belum cukup. Kita harus mengalami dan larut di dalamnya. Jika kita berhenti pada tahap pengetahuan tentang kerajaan Allah, maka kita seperti orang yang bisa bahasa Inggris tapi sulit menemukan kelucuan lawakannya Amerika, ya. Kita harus menjadi bagian dari kerajaan Allah. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus bernafaskan kerajaan Allah. Hanya dengan menjadi warga kerajaan Allah, barulah kita bisa menyelami dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Hanya dengan menjadi warga kerajaan Allah, kita bisa mengenal Tuhan secara mendalam. Bukan mengenal Tuhan hanya secara kognitif alias pengetahuan belaka. Tuhan bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar sudah kita alami
dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan bukan hanya dari apa kata orang, tapi kita sendiri sudah mengalami perjumpaan dengannya. Yang ketiga dalam perikop kita ini adalah persatuan dalam jemaat dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa gereja hanya dapat menjadi gereja yang sejati apabila didirikan di atas penyataan yang diilhamkan Kristus kepada para rasul. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Para rasul inilah yang merupakan kelompok utusan sebagai saksi dan wakil langsung dari Yesus Tuhan yang tersalib dan yang bangkit itu. Merekalah sebagai batu dasar gereja, dan pemberitaan mereka terpelihara dalam kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai kesaksian yang asli dan mendasar terhadap Injil Kristus serta berlaku sepanjang zaman. Jadi semua orang percaya dan gereja mengacu dan mengandalkan perkataan, amanat, dan iman para rasul yang berdasarkan kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Rasul Paulus sangat menekankan kesatuan dalam gereja. Gereja bukan sekadar kumpulan orang yang berkeyakinan sama. Gereja adalah komunitas. Bahkan Paulus menyebut jemaat sebagai sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana seorang bisa nyaman menjadi dirinya sendiri dan anggota lain pun menghargai dan peduli pada dia sebagaimana apa adanya dia. Gereja adalah keluarga Allah di mana Allah adalah kepalanya. Gereja adalah tempat kita bertumbuh bersama. Di sana kita ada kalanya mengalami didikan dan hajaran. Tapi lebih dari itu kita juga merasakan asuhan dan perawatan bagai ibu yang merawat anak-anaknya. Konflik bisa tetap terjadi. Tapi jika kita melihat gereja sebagai keluarga, maka bagaimanapun kita tak akan meninggalkan keluarga kita, bukan? Itu sama seperti Menara Eiffel di Paris yang dibangun pada tahun 1887 selama 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari. Menara ini tingginya 30 meter. Dan untuk mencapai puncaknya harus dilewati 1710 anak tangga. Menara yang dibangun di tepi sungai Seine ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu konstruksi terkenal di dunia. Menara ini mendapat berbagai kritik dari masyarakat dan dianggap merusak pemandangan karena bentuknya yang aneh. Namun perancangnya Gustave Eiffel telah melakukan perhitungan matematika yang rumit sehingga bentuknya justru menahan kekuatan angin. Eiffel memiliki izin berdiri selama 20 tahun. Tapi karena mendatangkan keuntungan, Menara Eiffel boleh tetap berdiri hingga kini. Perancangnya yakin benar bahwa menara itu sesuatu yang agung dan dibuat untuk dikagumi orang. Demikian, Yesus juga sudah merancang satu bangunan yang agung, lebih agung dari Menara Eiffel, dan perlu dijaga supaya tetap dikagumi dan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Itulah gereja yang terdiri dari orang-orang percaya dengan semua latar belakang yang berbeda dan talenta yang berbeda-beda. Gereja harus tetap dapat mempertahankannya, mendoakannya,
dan gereja terus dapat melaksanakan tugasnya untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, untuk bersekutu, dan terlebih lagi untuk berdiakonia. Yesus, arsitektur gereja, juga seharusnya gereja mencerminkan yang membuatnya. Gereja harus indah, kokoh, tidak tergoncangkan. Bahkan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Matius 16 ayat 18. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, meski Paulus menggambarkan gereja seperti bangunan, yang dimaksud di sini tentu bukan bangunan gereja itu sendiri semata. Gereja bukan gedungnya semata. Gereja adalah kehidupan orang percaya, kehidupan yang indah, tak bercacat dan tidak bercela. Sayangnya yang terjadi malah sebaliknya pada akhir-akhir ini. Hari-hari ini ada banyak berdiri gedung gereja yang indah dan megah. Namun orang percaya yang ada di dalamnya malah rapuh dan mudah digoncangkan. Ironis bukan? Karena itu ingatlah bahwa Yesuslah arsitek kehidupan kita. Dari awal Yesus telah merancang kehidupan yang kuat. Selama kita memautkan hati kepadanya, maka kita akan menjadi orang yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Gereja yang diarsiteki oleh Yesus sendiri haruslah indah, kuat, kokoh, dan tidak tergoncangkan. Maka dari itu, Yesus sebagai batu penjuru dan raja gereja yang menjadi dasar kita untuk melakukan semua program ataupun rencana gereja sebagai keluarga agar menjadi berkat dan hidup dalam kedamaian serta kasih persaudaraan. Saling melengkapi dan menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai saudara. Marilah kita bangun persatuan dan kedamaian dalam hidup bernegara, hidup bergereja, dan hidup berkeluarga, juga hidup bermasyarakat. Marilah kita singkirkan sifat superioritas, gila hormat, sikap egois, atau sifat gurdok atau gurudok. Tapi mau bersinergi, bekerja sama-sama kerja, seia sekata, sehati sepikir, saling menghormati, saling menghargai, agar kita dapat mewujudkan kesatuan dan damai sejahtera di dalam Tuhan, dan juga mewujudkan visi misi gereja kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan gereja menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan, motivasi bagi kita untuk membangun jembatan kasih, jembatan komunikasi, untuk memelihara kesatuan dan juga menciptakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, karena anugerah-Mu yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau melihat seluruh umat-Mu pada saat ini, baik di seluruh belahan dunia ini, dan secara khusus kami di Indonesia yang sedang menghadapi darurat COVID-19. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami boleh dapat melewatinya, dan kami tetap dikuatkan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, serta kemampuan, dan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat, supaya tetap kuat dan teguh beriman menghadapi kenyataan pada saat ini. Agar Engkau juga Tuhan yang memulihkan negeri kami, memulihkan ekonomi kami,
memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati umat, agar kami dapat membangun kesatuan persatuan dan menciptakan damai sejahtera di negara, bermasyarakat, bergereja, dan di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dengarlah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.